Sedikitnya 11 orang meninggal akibat campak dalam 2 pekan terakhir di Mamuju, Sulawesi Barat. Angin puting beliung yang menyapu sebagian wilayah Yogyakarta kemarin masih menyisakan kekhawatiran warga. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya akan kami hadirkan saat ini. Segera kita buka jumpa pertama dari Yogyakarta. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Warga Yogyakarta hingga kini masih was-was menanti kemungkinan datangnya kembali angin puting beliung yang menerjang sebagian wilayah Jogja Minggu sore. Kekuatan angin puting beliung begitu jelas terlihat di stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta kemarin sore. Koresponden Sigit Purwita dan Sarjono berhasil merekam situasi saat angin menerbangkan semua benda yang diterjangnya. Hembusan angin di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta mulai menguat pukul 16.55 waktu Indonesia Barat hari Minggu. Dalam beberapa detik, angin semakin berputar kuat dan menerbangkan benda-benda yang diterjangnya. Terdapat sejumlah orang yang terjebak di stasiun dan tidak sempat menyelamatkan diri. Tadi gimana Pak ceritanya? Ceritanya gimana tadi? Angin besar sekali, kalau kena esen gini. Hanya dalam hitungan menit, wajah stasiun ini berubah total. Situasi di depan stasiun juga berantakan. Pohon-pohon besar bertumbangan menimpa sejumlah kendaraan, becak, serta bangunan di depannya. Sigit Purwita dan Sarjono melaporkan dari Yogyakarta. Pemirsa, dahsyatnya tiupan angin puting beliung yang menghantam Yogyakarta Minggu sore mengejutkan banyak warga. Seperti apa suasananya saat ini? Koresponden RCTI Sigit Purwita akan melaporkannya. Sigit, seperti apa suasana kota Jogja dan apakah masih ada kekhawatiran di tengah-tengah warga saat ini? Ya, Putra, kota Yogyakarta baru saja diguyur hujan deras yang mulai pukul 4 hingga pukul 5 tadi. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan warga. Mereka khawatir puting beliung akan menghantam mereka lagi. Karena puting beliung yang terjadi hari Sabtu kemarin, hari Minggu kemarin, juga diawali dengan fenomena seperti hari ini, yakni panas sangat ekstrim, tiba-tiba mendung tebal dan puting beliung terjadi, terus disusul dengan hujan deras. Namun hingga berakhirnya hujan deras saat ini, puting beliung belum kembali lagi terjadi di kota Yogyakarta. Ya, Putra. Oke, Sigit, kalau begitu ada langkah antisipasi warga saat ini atau pemerintah daerah terhadap menghadapi kemungkinan datangnya kembali puting beliung? Ya, untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya puting beliung, warga masyarakat yang menjadi korban saat ini mereka berteduh di masjid-masjid ataupun mereka mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Karena rumah mereka saat ini belum bisa ditempati lagi karena kondisi selain porak-poranda juga sebagian besar bocor. Untuk mengantisipasi hal yang terjadi, pemerintah kota Yogyakarta saat ini telah mendirikan tenda-tenda posko di kantor-kantor kecamatan maupun di depan
sekolahan seperti yang terjadi di halaman SMP 15 Kota Yogyakarta. Begitu pula tenda-tenda darurat ini didirikan di tanah-tanah lapang sehingga warga masyarakat begitu terjadi puting beliung mereka akan dapat mengantisipasi dengan masuk ke tenda-tenda. Demikian, Peter. Baik, Sigit Purwita, tentunya kami terus menunggu perkembangan terakhir dari Kota Yogyakarta. Terima kasih. Pemirsa, kerusakan akibat angin puting beliung di Yogyakarta yang berlangsung selama 30 menit telah meluluhlantakkan sebagian wilayah Lempuyangan. Tidak hanya bangunan rumah, gedung sekolah dan gudang milik TNI pun hancur. Angin puting beliung menghancurkan sejumlah atap rumah warga termasuk gedung datasemen Zenith Tempur. Kondisi serupa juga menimpa gedung sekolah menengah pertama 15 Lempuyangan. Bangunan dinding sekolah ini roboh. Menurut sejumlah saksi mata, angin datang dari arah utara Jalan Dr. Sutomo menuju selatan menghancurkan bangunan-bangunan. Hingga simpang 4 Jalan Gayam, angin kemudian kembali lagi ke utara menyapu Jalan Dr. Sutomo. Angin berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 16.55 dengan kecepatan 5 knot atau sekitar 20 hingga 45 km per jam. Angin juga menumbangkan pohon-pohon di sepanjang Jalan Dr. Sutomo hingga Jalan Gayam. Tumbangnya pohon-pohon menutupi ruas jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Sigit Purwita melaporkan. Pemirsa, fenomena angin puting beliung tidak asing bagi kita di Indonesia. Namun pasti tidak banyak dari kita yang benar-benar tahu bagaimana angin puting beliung terbentuk. Pada dasarnya, angin puting beliung adalah pusaran angin tropis yang umumnya terbentuk di sekitar Laut Khatulistiwa. Fenomena ini cenderung muncul di masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Puting beliung akan terbentuk saat terjadi penumpukan awan di mana terjadi hujan disertai petir dan angin kuat. Rata-rata kecepatan angin puting beliung adalah 175 km per jam, sementara lebar umumnya mencapai 75 km. Namun ada juga puting beliung yang kecepatannya mencapai 480 km per jam dengan lebar hingga 1,6 km. Tanda-tanda akan datangnya angin puting beliung adalah berubahnya awan berlapis putih yang membumbung tinggi di siang hari menjadi berwarna gelap. Hembusan angin juga kencang dan terasa dingin. Kondisi seperti ini umumnya didahului suhu panas di malam hari hingga menjelang siang. Kita beralih ke Sidoarjo. Kondisi tanggul penampungan lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Porong kini kritis. Ketinggian genangan lumpur panas Lapindo hampir sejajar dengan ketinggian tanggul. Ketinggian lumpur Senin siang nyaris sejajar dengan tanggul yang menahannya di Desa Jatirejo Porong dekat pusat semburan lumpur. Sejumlah petugas dilengkapi 3 alat berat dan bulldozer terus memperkuat tanggul agar tidak jebol dan mengalir ke jalur kereta api dan perumahan yang terletak di sisi tanggul ini. Ya, agak kritis ini. Penyebabnya apa nih, Pak? Lumpur mengarah ke arah rel kereta api. Dari pusat semburan ngalir terus, Pak ya? Iya, ngalir terus. Apakah ini terkait dengan hujan yang turun? Menurut Soekarno, peningkatan genangan lumpur panas ini akibat bertambahnya volume semburan lumpur. Sejak menyembur bulan Mei 2006 lalu, Timnas dan PT Lapindo Brantas belum juga berhasil mengurangi volume, apalagi menghentikannya. Menjelang berakhirnya masa tugas Timnas 8 Maret mendatang, upaya untuk mengurangi dan menghentikan semburan lumpur bahkan terhenti. Dari Sidoarjo, Pramono Putra melaporkan. Di saat campak mengganas di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, ribuan vaksin campak dibuang karena rusak. Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Campak telah menewaskan setidaknya 11 orang di Mamuju, Sulawesi Barat dalam 2 pekan terakhir. Ribuan vaksin yang bisa mencegah penerimanya dari penyakit mematikan ini justru tidak bisa digunakan. Mesin penyimpan vaksin-vaksin ini rusak dan tidak diperbaiki sejak 2 tahun lalu.
Ribuan vaksin campak di Mamuju Utara, Sulawesi Barat tidak lagi bisa digunakan akibat rusaknya mesin pendingin tempat penyimpanan vaksin. Setidaknya terdapat 4 mesin yang berfungsi sebagai pendingin khusus obat dan vaksin yang tidak bisa digunakan sama sekali sejak 2 tahun lalu. Kepala Puskesmas Pasangkayu Mamuju Utara, Widodo, mengaku terpaksa membiarkan kondisi ini karena suku cadang seharga puluhan juta tidak dijual secara bebas. Itu suku cadang yang tidak disertakan atau kurang itu adalah sumbu dengan semprongnya. Nah itu di sini cukup vital karena listrik tidak menyala 24 jam. Ya. Terus itu sumbu itu tuh Pak, nggak ada dijual di pasar Pak? Sumbu kompor misalnya dipakai nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Jadi sumbunya sumbu khusus dan itu biasanya dikirim langsung oleh pihak pemilik kulkas ya yang disertakan langsung atau kita mengamprah ke provinsi, sementara provinsi baru juga belum siap gitu. Padahal vaksin campak kini sangat dibutuhkan di saat penyakit ini telah merenggut nyawa 11 orang dalam 2 pekan terakhir di Kalubamba, Bambalamotu, Mamuju Utara. Pemberian imunisasi campak tidak pernah dilakukan setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Tim terpadu Dinas Kesehatan, Sosial, Kim Praswil, dan Kesbang tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab mengganasnya campak di wilayah ini. Departemen Kesehatan mencatat 30.000 anak di Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat penyakit campak. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengakui sulitnya pendistribusian vaksin campak di wilayah terpencil. Vaksinasi imunisasi di daerah tertinggal nggak Bu? Sulit, kenapa? Mudah-mudahan tidak. Sejauh ini enggak ya Bu? Ya mungkin karena jaraknya geografis saja. Terus mungkin harus naik kuda atau naik. Langkah khususnya di mana Bu? Aku pusat. Untuk mengantisipasi penyakit campak, pemerintah akan mengadakan imunisasi campak nasional gratis hari Selasa besok. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, RSUD Koja, Jakarta Utara masih merawat 250 pasien diare pasca banjir. Sebagian besar pasien yang masih balita terpaksa dirawat di aula karena pasien baru terus mengalir ke rumah sakit ini. Tenaga medis tengah mengganti perban di lengan Danar Riyadi. Bocah 16 bulan ini adalah satu di antara 50 balita dan anak-anak yang dirawat di aula RSUD Koja, Jakarta Utara. Mereka adalah sebagian dari 250 orang pasien diare yang dirawat Rumah Sakit Rujukan Jakarta Utara ini. Di atas ranjang milik Danar tergantung kartu berwarna kuning. Ini merupakan tanda bahwa pasien yang bersangkutan masih dalam pengawasan khusus pihak rumah sakit. Di aula ini, selain mereka yang menderita muntaber, juga dirawat anak-anak yang menderita DBD. Salah satunya adalah Muhammad Farhan yang berusia 6 tahun. Muhammad Farhan ini merupakan salah satu dari putra Pak Ishak. Pak Ishak, sebetulnya siapa saja di keluarga Bapak yang saat ini menderita sakit, Pak? Sebenarnya pasca musim banjir ini banyak yang sakit di sekitar saya, terutama saya ini sendiri. Setelah itu baru anak saya yang kecil, yang nomor 6, lantas yang nomor 4 ini, nomor 1 juga di sini dirawat, lantai 6. Sakit apa, Pak? DBD, demam berdarah. Sementara waktu ya di sini ya agak lumayan saya lihat dengan fasilitas-fasilitas yang gratis gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan tetangga Bapak saat ini? Apa ada yang sakit juga, Pak? Sebelumnya ada. Malah mereka udah sembuh, mungkin bukan di rumah sakit ini, rumah sakit DWP kali ya. Lantas ada yang diare juga, DBD mah diare aja pasca banjir ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh ya. Selain Muhammad Farhan, ada lebih dari 80 pasien DBD yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Iwan Haredi dan Dendi Husnawan melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak gentar dengan ancaman Mensesnek Yusril Iza Mahendra. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, unjuk rasa sekelompok warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan menuntut mundurnya Bupati Raja Milo berakhir bentrok. Bupati Jeneponto itu dituntut mundur terkait dugaan korupsi pembangunan pabrik jagung senilai 5 miliar maupun kasus pelecehan seksual. Kericuhan terjadi saat ratusan warga yang ingin berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Jeneponto dihalau ratusan pendukung Bupati di depan rumah jabatan Bupati.
Upaya aparat untuk menghalau bentrokan termasuk dengan tembakan peringatan sia-sia. Bentrokan baru berhenti setelah beberapa tokoh masyarakat dan Kapolres serta Komandan Kodim menenangkan massa. Tidak ada korban dalam insiden ini. Tak seorang pun yang terlibat bentrokan diamankan aparat keamanan. Hingga kini belum ada tanggapan dari Bupati Raja Milo terkait tudingan yang dilayangkan atas dirinya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak gentar menghadapi ancaman Mensesnek Yusril Iza Mahendra atas tudingan korupsi proyek pengadaan alat penyadap KPK senilai 34 miliar rupiah. Hingga kini pihak istana masih memilih diam. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi hari ini hanya mengakui Presiden memang mengetahui penunjukan pelaksanaan proyek KPK tersebut dilakukan secara langsung. Saya katakan kepada penyidik, apakah saudara tahu bahwa hal semacam ini pun sebenarnya juga oleh Ketua KPK tidak diserahkan kepada Pimkro, malah Ketua KPK lempar ke atas kepada Presiden untuk ambil keputusan. Jadi saya mengatakan, kalau memang kasus ini dipersilakan, ya saya juga akan menjadi pelapor terhadap apa yang terjadi di KPK, supaya Ketua KPK juga diperiksa. Karena pernyataan Mensesnek Yusril Iza Mahendra usai diperiksa KPK 15 Februari lalu ini yang akan balik melaporkan KPK tentang pengadaan alat penyadap tanpa tender ditanggapi KPK. Juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan pengadaan alat penyadap telepon seluler tahun 2005 lalu untuk keperluan penyelidikan KPK sesuai Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang metode penunjukan langsung. Menurut Johan, Yusril memang mengetahui pengadaan alat penyadap tersebut karena ia ikut menandatangani sebagai Mensesnek atas persetujuan Presiden. Saudara Yusril ke KPK itu kan meminta agar KPK menelaah Kepres 80 tahun 2003 terkait dengan metode penunjukan langsung yang dilakukan oleh KPK dalam pengadaan alat sadap ya pada tahun 2005. Di mana dalam proses itu ketiga itu kita minta persetujuan Presiden. Dan melalui Mensesnek Yusril Iza Mahendra, persetujuan itu disampaikan oleh Presiden, ditandatangani sendiri oleh Yusril ketika itu. Johan menambahkan proyek pengadaan alat sidik jari di Depkumham yang kini tengah diselidiki KPK tidak bisa disamakan dengan kasus pengadaan alat penyadap oleh KPK. Sementara itu, di luar gedung KPK, aksi demonstrasi dilakukan puluhan massa dari sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menuntut KPK menangkap dan mengadili Yusril Iza Mahendra atas dugaan korupsi yang merugikan negara 6 miliar rupiah. Dalam surat tertanggal 10 November 2005, Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara menyampaikan jawaban kepada Ketua KPK terkait proyek pembelian peralatan penyadap untuk KPK. Menjawab surat dari Ketua KPK tertanggal 27 September 2005, Yusril mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan program DIPA berupa pengadaan peralatan untuk KPK, Presiden telah menyetujui metode pemilihan penyediaan barang atau jasa dengan penunjukan langsung. Surat dari Mensesnek ini ditembuskan kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Vicky Damanta dan Asep Edward melaporkan. Pemirsa, 1.000 lebih karyawan Bank Indonesia Jakarta hari ini dipaksa meninggalkan ruang kerja mereka. Apa yang terjadi? Nantikan laporan selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kantor Bank Indonesia Jakarta diancam teror bom siang tadi. Ancaman bom yang menyatakan gedung BI akan diledakkan Senin siang diterima melalui SMS polisi 1717. 3.000 lebih karyawannya hari ini dipaksa meninggalkan ruang kerja mereka. Kedatangan puluhan tim gegana Polda Metro Jaya Senin siang ini sontak mengagetkan seluruh pegawai Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kehadiran tim penjinak bom ini setelah polisi menerima SMS di nomor 1717 yang menyatakan akan meledakkan bom di Bank Indonesia Senin siang. Menerima informasi dari kepolisian bahwa Kepolisian Republik Indonesia menerima SMS yang disampaikan kepada nomor 1717 yang mengatakan bahwa akan ada ancaman bom ke gedung Bank Indonesia. Tidak lama setelah itu, seluruh karyawan Bank Indonesia yang tengah bekerja langsung dihimbau untuk meninggalkan ruang kerja mereka.
Tim Gegana pun langsung menyisir seluruh kawasan Bank Indonesia ini. Namun setelah disapu selama 3 jam, tim Gegana tidak menemukan bom atau unsur mencurigakan lainnya. Beberapa karyawan mengaku bingung karena diinformasikan bahwa kedatangan puluhan tim Gegana ini bagian dari pelatihan evakuasi teror bom. Barang Ibu dibawa turun semua? Ibu takut nggak Bu ini? Takut dong. Jadi ini nggak ada diberitahukan sebelumnya mau ada latihan? Jadi kalau menurut Ibu ini gimana Bu? Apa ini memang ada bom atau gimana? Saya rasa isu ya, mungkin mudah-mudahan isu ya, gitu ya. Jam berapa Bu informasi? Meski ancaman bom tidak terbukti, polisi masih menyelidiki siapa pengirim SMS tersebut. Desi Hari dan Yudi Harnanto melaporkan. Laporan tadi mengakhiri Seputar Indonesia hari ini. Kami ingatkan Anda kembali untuk membawa balita Anda ke posyandu atau puskesmas terdekat besok karena pemerintah akan memberikan imunisasi polio dan campak secara gratis. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Putra Nababan. Sampai jumpa.